sifatnya masing-masing agak berbeda gitu. Oke, terus biar lebih dramatis dikit, di sini kita kasih cahaya. Bisa ambil cahaya yang kuning, nggak terlalu putih, biar lebih warm. Di sini gue rubah ke soft light. Gue rubah ke soft light. Oke. Jadi tetap dramatis kayak background, over gitu, tapi pemandangannya tetap kelihatan. Kalau dari gue biasa seperti itu. Nah, si Spider-nya berefek ke Spider-Man-nya. Biasanya gue tambahin sedikit rim light. Ini gue kasih overlay. Dengan warna yang sama. Nah, teman-teman kalau misalnya ngerasa ada yang mau ditanyain tentang proses editingnya, bisa langsung di komen aja ya. Jadi mungkin kalau misalnya kecepatan atau misalnya tadi ada yang miss, bisa di komen aja, Nah, nanti kita nanti coba dijelasin lagi gitu ya. ini gue kasih lihat perbandingannya ya, bedanya. Ini sebelum kasih cahaya, ini kita kasih cahaya biar sedikit dramatis. Ini Spider-Man-nya, bisa lihat area Spider-Man. Ini sebelum kita kasih rim light, tapi ini kasih rim light sedikit, biar lebih dramatis dan menyatu ke background. Berbeda. Oke. Nah, ini udah. Lalu kita kasih remote. Remote ini kebetulan juga udah gua crop. Nih, cuma ambil remote-nya aja. Oke, ini kita taruh. Nah, ini kita atur, terserah kita. Mau dibikin hiperbola kah, misalnya mau dibikin gede remote-nya, atau mau dibikin normal, itu terserah kalian. Ini. Lalu kita masking. Ini. Lalu kita kasih bayangan. Kita ambil aja dari bayangan sekitar. Biar nggak terlalu black. Oke. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Terus mirror di sini. Ini juga udah gua crop ya. Kalau untuk cropping sendiri, kalian udah pada bisa atau belum? Nah, mungkin ada yang mau Coba. nanya tentang cropping. Nah, kalau kita lihat, satu lagi tips. Kalau ini kita lihat kan beda warna tonnya nih antara foto 1 dengan foto 2. Nah, itu kan kelemahan kalau saya pakai handphone yang auto, jadinya mereka auto sendiri semuanya, color balance-nya semuanya auto, jadi kadang suka menghasilkan dua yang berbeda seperti ini. Nah, itu caranya bisa kita akalin juga. Kalau untuk seperti ini,
karena ini terlalu saturation, kita bisa kurangi saturationnya. Kita turunin saturationnya. Nah, jadi kurang lebih dia berdua seirama. Itu kelemahan kalau handphone saya ya, tapi nggak tahu kalau handphone yang ada yang udah lebih canggih lagi, mungkin hal itu nggak akan terjadi. Kadang dia berubah untuk toningnya, color balance-nya seperti itu. Nah, ini kita bisa taruh di sini, kurang lebih. Lalu kita masking. Oke. Bagian sini juga kita masking. Oke lah. Seperti itu. Nah, terus kita bisa lihat kalau bagian sini dengan kaca kan kaca harusnya lebih opacity-nya lebih rendah lah dibandingkan dengan ini. Nah, kan kalau kita ini langsung kan Photoshop ada opacity di sini ya, di detail layer. Ini kalau kita rendahin kan bisa, tapi kan jadinya efeknya transparan. Ya kan? Nah, itu saya ngakalinnya, kita copy, layernya kita copy. Ini. Terus yang bagian warna ini, kita warnain dengan shadow dia yang paling dekat dengan dia, shadow-nya. Dari sini. Ini kita warna abu-abu ini. Nggak bisa. Sorry. Nah, sorry. Ini diwarnain abu-abu kayak gini, kurang lebih dengan bayangan yang ada di sekitar dia. Baru objek aslinya kita opacity. Oh gitu. Jadi biar kelihatan lebih gelap gitu ya. Jadi ditaruh dulu dengan bentuk yang sama kan, dengan shape yang sama, dengan warna bayangan yang dekat gitu kan ya. Abis itu nanti baru di atasnya itu ditaruh image kaki tadi. Nah itu baru di opacity-nya diturunin dikit. Oke. Teman-teman yang sampai sini ada yang mau ditanyain nggak mungkin? Ada yang bingung nggak? Bisa dilanjutin? Kalau misalnya ada yang bingung bisa ditanya dulu di chatnya, nanti bisa dijelasin lagi. Gitu. Gitu ya. Ada yang tanya, gue nggak kelihatan chat kalau di sini. Gimana ya kalau lagi share screen? Ngerubah tone warna tadi gimana? Itu tadi maksudnya hue saturation ya? Iya, hue saturation. Oh, oke. Di sini image adjustment. Nah, di sini kalian bisa cek di sini ada hue saturation, ada color balance sebenarnya gitu. Tapi kalau tadi kan kasusnya itu adalah satu lebih vibrant, warnanya lebih nyala. Gitu. Kalau satu lagi lebih, nih yang ini kan warnanya lebih nyala. Ya, kelihatan ya. Warnanya yang ini lebih nyala dibandingin yang ini. Ya. Nah, karena ini lebih nyala, kita mau touch down dikit. Kita pakai hue saturation tadi gitu. Ya. Tapi kalau mau sebaliknya, yang sebelah sana lebih nyala seperti ini, yaitu kita naikin. Tapi kalau ini kita turunin. Kalau kita naikin, ya ini jauh lebih terang. Lebih kontras lagi warnanya ya, lebih gonjreng. Itu balik lagi ke selera. Oke. Udah. Ini kurang lebih udah oke. Maksudnya posisi semua komposisinya di Spider-Man udah di sini dan dia udah di ruangan inilah istilahnya. Cuma karena ini ruangannya seadanya, nggak bagus, kita mau bikin bagus gitu, bikin lebih keren, lebih industrial. Karena Spider-Man sendiri harusnya lebih industrial. Nah itu
gue ambil bahan-bahan pendukung, ini dari Google. Ini dari Google, contohnya ini tekstur, ya. Ini gue pakai, sorry, nggak kelihatan ya, gue share screen-nya, sebentar. Share screen-nya dipindahin. Oke. Nah, ini gue bahan pendukung, udah belum? Oke, udah kelihatan ya? Udah. Oke. Nah, ini gue ambilnya dari Google untuk bahan-bahan pendukung. Ini hanya bahan pendukung ya. Ini balik lagi nih tekstur. Nah, ini kita akan coba pakai semua bahan ini, kita masukin aplikasikan. Oke. Sebentar gue stop share. Oke, ini gue akan pakai untuk tembok. Yang tadi udah kita satukan dulu layarnya. Nah, ini gue pakai Magic Wand. Ambil garis besarnya ya. Karena ini membantu kita untuk ambil garis besarnya. Terus itu gue masking. Terus ini tinggal di distort sesuai keinginan. Oke, kalau kira-kira udah oke, tinggal kita multiply. Oke, ini kan masih banyak yang bocor-bocor seperti ini. Nah, ini kita masking pelan-pelan, tapi kalau pakai vakum harusnya nggak sulit. Cukup mudah. Nah, ini kelebihannya. Kalau pakai mouse, pasti kita lebih nggak presisi. Atau bisa juga pakai lasso. Seperti itu kurang lebih.
Nah, opacity kita bisa mainin biar lebih real. Oke, ini. Terus kita juga copy untuk di tembok lainnya. Di store. Lalu agak digelapin dikit biar kelihatan dimensinya. Nah, seperti ini kurang lebih jadinya. Nah, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Tentang editnya mungkin masih ada yang bingung tadi. Oh, ini masih bocor. Untuk maskingnya mungkin ada yang mau ditanyain? Sorry, ini masih bocor dikit. Enakan di erase gitu atau pakai itu bro, pakai pen tool satu-satu, pakai pad? Nah, itu masalah kebiasaan nih. Kadang kalau yang nggak bisa pakai pen tool tuh, kalau sekalinya pakai pen tool akan merasa stres dia, kesulitan banget. Gitu ya. Kalau orang yang biasa pakai pen tool, lebih enak pakai pen tool sih. Karena lebih rapi kan ya. Kan tek-tek. Sebenarnya kan kalau pen tool itu kan kayak vektor ya. Tak tarik, lengkungin, tak tarik, lengkungin. Ya, betul. Tapi kalau yang nggak bisa pakai pen tool, dia akan merasa kesulit banget kalau pakai pen tool gitu. Lebih gampang pakai brush. Satu lagi kalau pakai pen tool juga mesti sabar ya, soalnya kan satu titik gitu. Jadi kalau misalnya buat yang nggak sabaran, pakai sistem masking tadi di erase juga bisa. Mas Rifan, Nah, itu IG-nya udah saya. Kalau pakai ini, kelebihan. Kenapa? Pakai ini brush kan juga enak gitu. Ada yang komen, betul pakai pen tool mau ngemut monitoring. Apa? Pakai pen tool kenapa? Ada yang komen kalau pakai pen betul kalau pakai pen tool itu rasanya mau ngemut monitor katanya. Iya, kadang stresnya gitu kalau pakai pen tool yang nggak biasa pasti stres. Nah, terus kita mau nambahin next ya, sembari lanjut nggak apa-apa ya? Sembari lanjut ya. Terus tadi ada yang komen juga, Mas Rifan IG-nya udah aku follow, nanti mau nanya-nanya, mungkin bakal sering-sering nanya, nggak apa-apa ya? Oh iya, nggak apa-apa, thank you loh. Udah lama nggak aktif juga sih. Thank you udah mau follow. Mungkin udah saatnya aktif lagi. Nah, ini ya. Fotografi. Mudah-mudahan nih. Nah, ini kita akan masukin frame ke sini. Dengan contohnya kita mau coba tambahin sedikit gimmick ambience-nya. Oh ya, ini ada yang itu nih, tadi dari Grace. Mungkin abis ini bisa didemoin ulang waktu create bayangannya di kaca. Tadi dia kelewatan katanya. Oke. Oh, ini tambahin frame ya. Ini tambahin frame. Nah, ini ada sedikit tricky. Ini kan angle-nya beda ya. Angle-nya cukup beda. Tapi kan karena kita Photoshop bisa distort kelebihannya, jadi kita bisa atur-atur dia. Oke. Tapi ada yang perlu diperhatiin. Mesti diperhatiin perspektifnya ya, biar nyatu gitu kan. Perspektifnya betul. Nge-freeze ya? Enggak. Bisa lancar. Nah, seperti ini. Ada dua hal di sini yang perspektifnya agak masih sedikit aneh.
Terus kedua, lighting-nya beda banget. Mm-mm. Nah, gimana ngakalin lighting-nya untuk ini? Pertama perspektifnya, karena kita harus, yang ini cukup aneh menurut saya, karena ini harus di-cut seperti ini. Nah, ini membuat dengan cut ujungnya aja, lumayan membuat perspektifnya cukup berbeda. Nah, lalu di sini arah cahaya, sumber cahaya, tapi kan dia di sininya cukup highlight, ada highlight di sini, berarti seakan-akan ada cahaya di sini, padahal daerah sini cukup gelap. Ya. Nah, bagaimana ngakalinnya? Kita tambah layer. Terus kita bikin warna abu-abu boleh. Tinggal kita multiply. Oh, sorry. Mungkin lebih better warna coklat dia. Lebih gelap. Oke. Ini kita mesti multiply atau color burn. Biasa multiply. Nah, lalu kan dia frame ini nggak kotak rata ya, dia kayak prisma gini. Seperti ini. Nah, harusnya sebelah sini lebih gelap dan sebelah area sini terang karena dapat pantulan cahaya. Nah, itu yang harus kita rubah. Kita multiply. Nah, yang bagian sini dia lebih terang. Kita bisa pakai putih. Lalu kita blending modenya rubah ke soft light. Oh, sorry. Jangan putih, karena cahayanya tadi nggak pakai putih. Kita pakai kuning. Nggak terlalu putih, tapi kuning. Terang. Light, sorry. Nah, kita pakai soft light. Seperti itu. Nah, ini udah cukup, cahayanya sebenarnya udah, posisinya udah hampir benar. Cuma masih terlalu mencolok sendiri di antara kontrasnya masih kurang. Nah, itu kita tambahin lagi layer. Terus kita bikin gradasi warna abu-abu. Ambil seperti ini. Kita bikin gradasi seperti ini. Ini gradasinya ke transparan ya. Dari warna ke transparan, pilih yang ini. Yang tengah, yang kedua. Ini ya. Iya. Ya, kedua dia transparan ya. Kita bikin seperti ini. Terus kita ubah ke multiply. Nah, ini kita bisa atur. Wah, udah ajan ya? Iya, udah ajan.